أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أما بعد. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pembahasan kita kali ini adalah ma yusannu 'inda al-ihtidar. Yusannu 'inda al-ihtidar mura'at as-sunan al-atiyah. Hal-hal yang disunahkan kita indal ihtidar ketika orang hendak meninggal dunia. Bukan orang yang sudah meninggal dunia, tapi orang yang hendak meninggal dunia. Sebagai menjaga sunnah-sunnah, mura'at as-sunanil atiyati, sebagai menjaga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ada 7 di antara sunnah-sunnah Nabi yang dianjurkan kita ketika menghadiri orang yang hendak meninggal dunia. Yang pertama adalah talqinul muhtadar, mengajarkan, memberi pengajaran kepada orang yang hendak meninggal dunia itu dengan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka jangan pernah kita ajarkan dia kalimat-kalimat yang lain. Jangan bacakan shalawat badriyah, jangan bacakan doa haul, tidak ada kaitannya dengan itu orang yang hendak meninggal dunia itu. Tapi bacakan dia, ajarkan dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa lima rawahu Muslim, Abu Dawud, Tirmizi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan mautakum, orang-orang yang hendak meninggal dunia itu kalimat la ilaha illallah. Jadi pengertiannya di sini mautakum di sini adalah bukan orang yang sudah meninggal dunia, tapi orang yang hendak meninggal dunia itu. Lakinu, ajarkan, talqinkan. Ya, dengan kalimat la ilaha illallah. Karena sabda Rasulullah SAW, waruya Abu Dawud wa sahih al-Hakim an Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ucapan Nabi SAW, barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dicari orang-orang yang hendak meninggal dunia, sudah parah sakitnya. Ajarkan, talqinkan dia dengan kalimat la ilaha illallah. Wal talqin innama yakunu fi halatin ma idza kana la yantiqu bi lafzi syahadah. Dan talqin itu sebenarnya terjadi dalam kondisi apabila orang yang tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena penyakitnya parah. Nah, itu diajarkan di telinga kanannya dengan bijaksana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau dia sudah bisa mengucapkannya, maka tidak perlu diajarkan lagi. Kalau dia sudah bergerak bibirnya, asyhadu an la ilaha, tidak perlu diajarkan lagi. Itu bikin dia jadi keliru itu hal-hal itu. Ya. Atau talqin itu, talqin ini bukan membacakan talqin di kuburan ini. Artinya pengajaran, memberikan pengajaran kepada orang-orang yang hadirun akli. Orang yang sadar, tapi sakitnya keras, dia masih bisa berbicara, ajarkan dia. Ya. Untuk mengingatkan kembali. Ya. Wal ajiz an al-kalam, orang yang lemah bicaranya karena sakitnya keras, hendaknya yuraddidus syahadah fi nafsihi, diulang-ulang kalimat syahadat itu di dalam di telinga kanannya.
Sehingga nanti akhir hayatnya bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena dua kalimat syahadat itulah adalah merupakan inti kita di dalam memeluk Islam. Orang masuk Islam harus mengucapkan kata-kata itu. Ya. Qala al-ulama wa yanbaghi an la yulahha alaihi bi zalik wa la yaqulu lahu qul la ilaha illallah khasyatun an yudjara fa yatakallamu bi kalamin ghairul la'iq. Oleh ulama memberikan saran, segianya Allah yulaha alaihi fi zalik, untuk tidak didesak orang yang hendak meninggal dunia itu, jangan didesak dia. Ya, menguburu-uburu, menjadikan dia keburu-buru dalam hal itu. Ya, menyegerakan dia, untuk mendesak dia, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa jangan didesak? Khasyatun an yadjura, khawatir dia akan jengkel nanti dengan ungkapan itu. Kalau dia orang hendak meninggal dunia, ayat jaro jengkel, bisa-bisa dia berbicara dengan bikalamin gairul layak, dengan ucapan-ucapan yang tidak layak. Saking bosannya dengar itu, kena penyakitnya keras. Bisa-bisa dia, saya menyembah berhala saja, misalnya dia bilang begitu. Maka ini adalah satu bencana, ya, satu kesesatan yang nyata. Maka jangan, maka ucapkan dengan bijaksana oleh keluarganya. Di telinga kanannya dengan pelan-pelan. Kalau dia sudah berbicara yang kita tidak dengar, tapi bibirnya sudah bergerak, hendaknya kita dengarkan dulu, ya. Kenapa kita dengan bijaksana? Liyaqtina lahu fayaquluha, sehingga dapat diikuti oleh orang yang hendak meninggal dunia ini. Apabila dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat sekali saja, maka jangan diulang pengajarannya, sehingga dia bisa berbicara kalimat lain lagi. Itu insya Allah dia akan selamat mendapatkan husnul khotimah. Wa jumhur ulama ala anna al-muhtadar yaqtasiru fi talqini ala lafzi la ilaha illallah. Oleh mayoritas ulama, orang yang hendak meninggal dunia itu cukup pengajaran itu dengan kalimat la ilaha illallah. Cukup itu saja. Jangan bacakan salawat badar, jangan bacakan simtud duror, jangan bacakan doa haul. Ya, doa haul bagus, bukan kita meremehkan, tapi itu tidak. Yang penting itu adalah cukup ayat tasyrif fi talqin lafzul la ilaha illallah, cukup dengan kalimat syahadat, ya. Wa yara jama'atun an yulqan syahadatain li'anna al-maqsud tuzakkir tauhid wa yatawaqqafu 'alaihima. Oleh sejumhur ulama berpandangan bahwa dua kalimat syahadat itu tujuannya adalah tuzakkir tauhid, untuk mengingatkan kepada tauhid, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa yatawaqqafu 'alaihima. Karena di atas dua kalimat syahadat inilah bergantung keselamatannya orang yang hendak meninggal dunia ini, bukan yang lain-lain, bukan dengan kalimat-kalimat yang lain. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Itu yang pertama yang disunatkan. Lah kemudian yang kedua adalah taujihuhu ilal kiblah. Kalau dia sudah meninggal, taujihuhu ilal kiblah, hendaknya diarahkan ke arah kiblat. Dalam keadaan berbaring dia, ala syaqil aiman, dalam posisi kanan gitu, ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Baihaqi wal Hakim wa sahih an Abi Qatadah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia sampai di Madinah, sa'ala 'anil Barra bin Ma'rur. Nabi bertanya kepada sahabatnya nama Barra. Bagaimana Barra? Katanya Barra sakit. Oh iya sakit, tapi dia keburu meninggal ya Rasulullah. Tidak sempat ketemu dengan piannya Rasulullah. Oh, dia sudah meninggal. Dia sudah. Bagaimana ceritanya dia meninggal itu? Gini ya Rasulullah, kata sahabat. Tufiya wa awsa bisulusi malihi laka. Barra itu sudah meninggal, keburu meninggal sebelum pian datang, baru berapa puluh menit saja dia datang, meninggal dia lebih dulu. Lalu sebelum dia meninggal, dia berwasiat kepada Rasulullah sepertiga dari hartanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu